Apa masalahnya? Suhu di luar minus 30 derajat, tapi para pria tinggal di chalet yang hangat, makan salmon panggang, minum getah maple. Ini adalah memperlakukan nyata. Kemarin Hans menyelesaikan atap. Selanjutnya dia akan mengatur jendela dan pintu. Tidak mudah untuk memasang, tapi mudah untuk dibongkar. Yang harus Anda lakukan adalah mengatur bingkainya, potong kelebihannya, dan kemudian Anda memaku lingkaran papan di sekeliling tepinya. Itu melengkapi kusen pintu dengan pandangan utara selatan dalam pikiran. Hans juga tidak melewatkan kusen pintu belakang. Sedangkan untuk pintu utama, Hans membuatnya dengan tangan kosong. Pertama-tama dia memilih 2 batang kayu. Setelah merapikan ujung-ujungnya, Hans pun siap membuatnya dengan tangan. Sebagai anak seorang tukang kayu, ia terlebih dahulu memotong lekukan di kedua sisi papan. Sehingga saat kedua papan itu disatukan menjadi satu bagian, sebuah potongan kayu yang panjang. Untuk menyatukannya, saya pikir lebih baik menggunakan paku dengan bingkai meruncing yang dipaku di bagian belakang. Saya tidak perlu khawatir papanya akan jatuh, dan jika Anda membuat pintu sendiri, saya tidak akan menghabiskan banyak uang untuk tangga. Saya akan mengambil batang kayu yang saya gergaji dan menyatukannya. Bukankah ini meja kayu solid bergaya dermaga? Kecuali itu terlihat agak jelek, tidak ada yang salah dengan itu. Agar tidak menyia-nyiakan pemandangan dari samping, Hans akan membangun balkon di lantai pertama. Jadi kita bisa duduk di sini dan menikmati sungai. Sangat menyenangkan memikirkannya. Dan dengan seorang pria dan seorang wanita bersama, sangat mudah membangun pagar. Saya menggergaji beberapa tunggul pohon untuk dijadikan bangku. Semuanya sempurna. Setelah balkon dibingkai, Hans mulai menghangatkan lantai pertama. Ini hanya loteng, tapi standar pekerjaannya sama persis dengan atap, baik itu linoleum tahan air atau papan insulasi. Ini adalah cara terbaik untuk menjaga loteng tetap hangat. Akhirnya, loteng ditutup dengan lantai dan beberapa sambungan khusus. Hans harus memastikan bahwa mereka terpasang dengan baik, dan pacarnya bersedia tinggal di alam bebas bersama Hans karena dedikasinya terhadap pekerjaannya. Ketika lantai sudah selesai, ini akan terlihat bagus ketika lantai selesai. Tentu saja, meskipun insulasinya bagus, tidak ada gunanya jika sambungannya tidak disegel. Hans pertama-tama memaku kawat pada sambungannya. Kemudian dia mengisinya dengan semen. Hal ini memastikan tidak ada kebocoran udara. Sementara dia menunggu sambungannya mengering, Hans akan memasang perapian. Hans membuat lubang di atap dan menyisir cerobong asap. Cerobong asapnya terbuat dari kayu. Dia berani membawa perapian bekas ketika alasnya sudah terpasang. Dan dengan pencahayaan pertama perapian, kabin Hans akhirnya mendapat sentuhan asap. Namun karena merasa tidak cukup aman, dia memotong 2 potong ubin baja berwarna yang tersisa dan memakukannya ke bagian belakang rumah untuk mengisolasinya. Dengan tambahan kehangatan, kecepatan pembangunan rumah Hans menjadi 2 kali lipat hanya dalam waktu setengah hari. Tidak hanya itu, dia juga menyelesaikan tangga kedua dan pintu balkon, dan lapisan dinding interior harus disegel. Tapi sebelum itu, kita perlu menyemprotkan styrofoam sebagai lapisan isolasi, dan kemudian diisi dengan semen. Dan Hans juga menyegel setiap sudut dinding. Setelah pintu dan jendela disegel, saya ingin mengeluarkan Hans dari rumah. Tapi rumah itu masih kosong. Hans akan membuat beberapa perabotan.